Yang teman-teman, bertemu kembali dengan saya Suwarno dalam pembahasan laporan audit kredit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan audit kredit. Ini adalah pertemuan terakhir eh, dalam pembahasan audit bidang kredit, di mana pertemuan pertama dulu kita telah membahas tentang eh, konsep dari konsep perkreditan, ya. Kita telah membahas tentang konsep produk kredit, kemudian analisa laporan keuangan. Yang pertemuan ketiga itu kita telah membahas tentang analisa sumber dan penggunaan dana. Kemudian ada pertemuan 4 itu kita telah membahas analisa arus kas. Kemudian pertemuan kelima, ya, itu kita membahas tentang analisa kredit modal kerja, di mana waktu itu kita pecah jadi dua karena perlu pembahasan yang cukup lama. Kemudian pertemuan keenam itu kita membahas tentang analisa kredit investasi. Kemudian pertemuan 7 itu kita juga membahas tentang pihak-pihak terkait dalam proses pemberian kredit. Yang kedelapan itu tujuan, prinsip, dan skop dari audit kredit. Kemudian kita juga membahas tentang audit sampling. Kemudian yang ke-11 itu tahapan audit, ya. Kita juga membahas tentang audit program, juga kertas kerja audit. Kemudian pada pertemuan 12 ini kita membahas tentang audit kredit komersil. Itu pun juga kita pecah jadi dua karena juga waktu yang dibutuhkan dalam pembahasan cukup lama. Kemudian yang ke-13 itu kita membahas tentang audit kredit konsumer dan bank garansi. Dan yang terakhir adalah kita akan membahas tentang laporan hasil audit kredit dan tindak lanjut hasil pemeriksaan audit kredit. Oke, kita akan membahas tentang laporan hasil audit. Laporan hasil audit adalah merupakan salah satu tahap paling penting dan akhir dari suatu pekerjaan audit. Dalam setiap tahap audit akan selalu terdapat dampak psikologis bagi auditor maupun auditi. Dampak psikologis dalam tahapan persiapan audit dan pelaksanaan audit dapat ditanggulangi pada waktu berlangsungnya audit. Tetapi dampak psikologis dari laporan hasil audit penanggulangannya akan lebih sulit karena waktu audit sudah selesai, kemudian laporan merupakan salah satu bentuk komunikasi tertulis, kemudian formal, sehingga auditor tidak dapat mengetahui reaksi dari auditi secara tidak langsung. Kemudian laporan telah didistribusikan kepada berbagai pihak, sehingga semakin banyak pihak yang terlibat. Kemudian selanjutnya adalah tentang standar laporan audit secara umum. Laporan hasil audit kredit ini sekurang-kurangnya harus memenuhi standar sebagai berikut. Laporan harus tertulis dan memuat hasil audit sesuai ruang lingkup penugasan. Laporan audit harus dapat berfungsi sebagai dokumen formal yang mencerminkan tanggung jawab auditor internal, ya, terutama yang melakukan pemeriksaan bidang kredit dan auditi atas kegiatan yang dilakukan. Kemudian laporan hasil audit ini harus diuraikan secara singkat dan mudah dipahami. Laporan harus memuat beberapa hal pokok
atau yang dianggap penting dan hal-hal yang perlu dilakukan perbaikan oleh pihak auditi, misalnya oleh cabang atau unit bisnis yang terkait dalam proses pemberian kredit. Kemudian selanjutnya adalah laporan harus disampaikan tepat waktu atau dalam waktu yang masih relevan dengan materi laporan. Laporan dituangkan secara sistematis dengan membuat objek audit, periode audit, temuan audit, kesimpulan dan rekomendasi, serta tanggapan dari auditi. Kemudian materi laporan. Materi laporan ini mencakup harus cukup lengkap dan jelas agar dapat diperoleh suatu laporan yang informatif dan efektif. Materi laporan harus meliputi tentang tujuan. Tujuan ini juga akan mencakup luas dan pendekatan audit yang dilakukan. Hal ini dimaksudkan agar para pembaca laporan sejak awal mengetahui tujuan, luas, dan pendekatan audit sehingga mereka dapat memahami dengan baik materi yang dikemukakan dalam laporan audit. Kemudian temuan audit. Temuan audit yang diungkapkan dalam laporan harus memuat secara jelas mengenai fakta, keadaan yang seharusnya serta dampak dan penyebab terjadinya penyimpangan. Temuan audit yang dianggap penting sekali harus dilaporkan sesegera mungkin oleh ketua tim kepada kepala audit, ya, tanpa menunggu selesainya audit. Kemudian kesimpulan audit atas hasil audit. Audit intern atau audit kredit harus memberikan kesimpulan atas temuannya, baik itu berupa keberhasilan maupun penyimpangan sesuai dengan lingkup auditnya. Kemudian dalam laporan ini juga harus memuat tentang rekomendasi dari auditor, ya, atau audit kredit. Apabila dalam audit ditemukan adanya kelemahan atau penyimpangan, maka auditor kredit harus memberikan rekomendasi untuk perbaikan agar terjadinya atau potensi risiko terjadinya penyimpangan yang berakibat terjadinya kerugian finansial maupun non-finansial dapat diantisipasi secara dini. Kemudian di dalam laporan tersebut juga ada tanggapan auditi. Auditi harus diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan atau komentar atas temuan audit yang dapat berupa pembenaran atau persetujuan, atau bisa juga keberatan atau penolakan dan alasannya. Selanjutnya, auditi perlu memberikan komitmen untuk melakukan perbaikan dengan batas waktu tertentu. Kemudian hasil pengecekan komitmen auditi. Dalam laporan audit harus juga dikemukakan hasil pengecekan atas pelaksanaan komitmen auditi atas temuan pemeriksaan sebelumnya yang belum dilaksanakan. Lanjut, kita akan membahas tentang proses penyusunan dari laporan audit. Temuan audit yang akan dituangkan dalam laporan harus dikompilasi dan dianalisa tingkat signifikansinya. Yang kedua, itu dilakukan konfirmasi dengan auditi, yaitu untuk mengetahui dan
untuk diketahui oleh auditi dan dipahami terhadap temuan-temuan yang diperoleh selama dilakukan pemeriksaan. Kemudian selanjutnya adalah diskusi dengan kepala audit, ya itu bisa Sky atau bisa juga untuk kredit kontrol, ya, untuk mendiskusikan dari temuan-temuan yang diperoleh selama tim audit melakukan pemeriksaan. Juga melakukan diskusi dengan auditi, tujuannya agar auditi memberi komitmen dan bersedia melakukan perbaikan dalam batas waktu yang tertentu yang dijanjikan atau disepakati. Yang terakhir adalah review laporan. Laporan yang disusun tim audit kemudian direview agar diperoleh keyakinan bahwa laporan tersebut telah lengkap dan benar. Friksi dalam penulisan laporan, ya. Penulisan ulang supervisi, kemudian pelaporan yang di bawah tekanan, kemudian terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk penulisan laporan, kemudian adanya draft laporan yang buruk, ya. Kemudian adalah kemampuan menulis yang lemah dari staf kita. Lanjut kita ke filosofi. Sebelum kita ke filosofi, kita akan membahas dulu teman-teman tentang karakteristik dari laporan. Karakteristik dari laporan, ya, itu adalah tentang adanya arti penting, ya. Kemudian tepat waktu dan kegunaan laporan audit, kemudian ada ketepatan dan kecukupan bukti pendukung, kemudian ada sifat meyakinkan dan objektif. Bentuk laporan dari hasil audit, ya. Bentuk laporan hasil audit ini pertama adalah cover, ya, atau kulit depan dan halaman pertama dari cover dalam. Kemudian daftar isi, kemudian bagian 1 itu intisari hasil audit atau yang sering kita sebut dengan executive summary. Kemudian bagian umum memuat lini dasar audit, kemudian sasaran, ruang lingkup audit, dan data objek atau kegiatan yang kita audit. Kemudian selanjutnya adalah tentang uraian hasil audit, kemudian nanti ada lampiran-lampiran. Kulit depan ini bentuk laporan dengan sampul yang menarik. Tujuannya agar mampu mengundang minat dan perhatian oleh orang yang membacanya, sehingga orang tersebut mempunyai keinginan untuk mengetahui apa isi dari laporan tersebut. Karena itu pada sampul laporan harus diberi judul yang dapat menarik minat tetapi tidak bertentangan dengan tujuan audit itu sendiri. Beberapa petunjuk dalam pemberian judul laporan keuangan, laporan audit adalah sebagai berikut. Judul harus singkat. Usahakan agar tidak lebih dari 3 baris dengan 3 sampai 4 kata untuk tiap baris. Judul yang terlalu panjang akan mengakibatkan orang sulit mengerti sehingga kurang tertarik dan akibatnya laporan tersebut tidak terbaca. Judul sedapat mungkin bercorak khusus atau spesifik
dan inovatif, misalnya menggunakan kata-kata laporan hasil audit kredit, cabang Merauke, cabang Medan, cabang Batam, dan lain sebagainya. Pergunakan rumusan yang konstruktif, hindari kata-kata yang bernada negatif atau menunjukkan kelemahan, sehingga laporan demikian diharapkan dapat mempunyai efek kognitif atau nalar, kemudian efektif atau sikap, dan efek konatif atau perilaku. Laporan dengan warna tertentu akan menimbulkan rangsangan karena menyentuh alat indera, menimbulkan efek kognitif, menimbulkan efek efektif, kemudian mempunyai perasaan ingin mengetahui tentang apa yang akan dikomunikasikan. Efek efektif dapat juga berupa efek yang negatif, misalnya perasaan tidak ingin membacanya karena pengalaman masa lalu, dan atau perasaan antipati terhadap auditor yang memeriksa. Dengan pemberian judul akan mempunyai efek konatif, di samping mempertahankan efek kognitif dan efektif yang telah positif, yaitu dapat mengubah dari perilaku komunikan. Kemudian penyajian intisari. Intisari hasil audit adalah untuk mengkomunikasikan informasi yang ada dalam laporan agar lebih efektif. Menyediakan ringkasan yang berguna sehingga para pembaca tidak perlu lagi menyusun dan membuat catatan singkatnya, dan memberi motivasi kepada pembaca untuk menelaah isi laporan selanjutnya. Penyajian intisari atau executive summary dilakukan dengan pertimbangan bahwa pembaca laporan audit adalah pejabat penting yang waktunya terbatas. Intisari audit atau summary harus memuat beberapa hal, temuan dan kesimpulan, kemudian saran dan rekomendasi, kemudian pandangan para pejabat yang bertanggung jawab. Kemudian kesimpulan dari hasil audit. Intisari harus mengungkapkan temuan dan kesimpulan secara singkat dan jelas. Jika perlu, juga mengungkapkan temuan dalam perspektif yang sesuai. Intisari harus menyatakan tanggal atau periode terjadinya hal-hal yang dilaporkan dan pembatasan yang terjadi pada pekerjaan yang akan mempunyai arti penting di dalam perspektif yang benar. Pembatasan tersebut dapat berupa ruang lingkup audit atau tidak mungkinnya auditor kredit mendapatkan informasi yang relevan. Kemudian selanjutnya adalah tentang saran dan rekomendasi. Saran dan rekomendasi atau saran atau rekomendasi adalah harus disajikan secara jelas dan ringkas. Di pihak lain, pandangan atau tanggapan komentator dari pejabat objek yang diperiksa yang berhubungan dengan temuan dan kesimpulan juga harus dinyatakan dengan jelas di intisari tersebut, terutama yang sifatnya berlawanan dengan pandangan auditor. Contoh, teman-teman, ini contoh dari laporan audit. Ya. Ini contohnya ada memo, ya, memo dinas ke direktur utama dari Bank JBI. Ya. Ini contohnya Bank Jaya Bank, ya, cabang Jogja, ke direktur utama. Ini contoh ini adalah pemeriksaan kredit yang dilakukan oleh Sky, atau bisa juga dari kredit kontrol atau pemeriksa di bidang perkreditan. Ya. Ini contohnya adalah Sky mengirimkan surat ke direktur utama, ya, tentang laporan hasil pemeriksaan kredit KJ Yogyakarta tanggal 17 April 2022. Ya.
Bersama ini kami sampaikan laporan hasil laporan audit pada KC Yogyakarta dengan laporan nomor 18 KAI GBI LHA 22 tanggal 17 April sebagaimana terlampir. Ini hanya contoh saja. Ya, di dalam laporan tersebut dijelaskan tentang intisarinya. Ya. Ini ada pengantarnya. Ya. Pengantar ini biasanya berdasarkan surat dari direksi tentang kewenangan audit melakukan pemeriksaan, kemudian juga tentang struktur organisasi dan lain sebagainya. Kemudian kita juga menyajikan tentang data objek pemeriksaan, yaitu nama cabang Bank Jaya, ya, Jaya Bank Internasional KC Yogyakarta, kemudian pemimpin cabangnya kita sebutkan, contoh Edwin, kemudian wapinnya siapa gitu ya, kemudian manajer kreditnya siapa atau supervisi kreditnya siapa, kemudian jumlah marketingnya berapa. Kemudian kita juga menjelaskan tentang portfolio kreditnya yang ada di Jogja, ya. Lancarnya berapa, dalam perhatian khusus berapa, kurang lancar berapa, diragukan macetnya berapa. Yang lebih baik lagi itu kalau di sini ini ada 2 periode ya. Mungkin ini tahun 2022 dibandingkan 2021 ada kenaikan atau penurunan dari baik jumlah maupun kualitasnya. Lanjut kita ke contoh pemeriksaan yang dianggap major ya. Contoh ini fasilitas kredit atas nama C. Kurnia ya, plafonnya 140 juta, outstandingnya 138, kolektibilitasnya lancar. Tujuan penggunaan kredit untuk penambahan 3 kamar rawat inap dan peralatan kesehatan. Realisasinya digunakan untuk pembelian tanah. Kemudian fasilitas atas nama Abdul Bahar ya, plafonnya 150, standing 153 ya. Call 2 menurut rencana digunakan untuk ini kebalik teman-teman, mungkin plafonnya 153, standingnya 150 digunakan untuk modal kerja. Usaha optik realisasinya digunakan anaknya. Jadi dia hanya sebagai nomini ya. Kemudian fasilitas lainnya ya, plafonnya itu 275, standing 261 ya. Call-nya 2 menurut rencana. Untuk modal kerja realisasinya dikasihkan untuk adik ipar ini poin 1 sama 2 ini juga hampir sama, ini hanya sebagai nomini. Lanjutnya adalah aspek analisa dan pencairan kredit. Ini di dalam penilaian aspek analisa dan pencairan kredit ini ada beberapa temuan yang disampaikan oleh auditor kita kepada manajemen bahwa di GBI cabang Yogyakarta itu terdapat 144 debitur, outstandingnya sekian miliar ya, yang penyusunan performa keuangannya tidak akurat. Kemudian terdapat pemberian kredit investasi atau term loan dengan outstanding 420 juta yang ketersediaan dana minimalnya sebesar 30% tidak dapat diverifikasi. Kemudian terdapat pemberian kredit terhadap 48 debitur yang proposal kreditnya tidak menyajikan informasi keuangan secara jelas dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah tentang aspek monitoring kredit. Ya. Di dalam aspek monitoring kredit ini dijelaskan tentang bahwa auditor itu
menemukan bahwa terdapat 78 debitur dengan outstanding 2,7 miliar yang kreditnya telah dicairkan lebih dari 6 bulan namun tidak dilengkapi dengan call report, ya. Sehingga perkembangan usaha dan atau permasalahan yang dihadapi debitur setelah kredit cair itu tidak terinformasi dengan baik. Kemudian terdapat kredit sebanyak 185 debitur yang telah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran. Kemudian ada juga ditemukan 21 debitur yang kondisi keuangannya tidak cukup untuk membayar angsuran. Ya, ini tentu karena waktu menganalisa laporan keuangan banyak dilakukan rekayasa, ya, sehingga setelah kredit berjalan beberapa bulan, debitur-debitur tersebut sudah tidak mampu melakukan pembayaran kewajibannya atau pembayaran angsuran pokok dan bunganya. Lanjut kita akan membahas tentang permasalahan-permasalahan yang terkait dengan aspek legal. Dari hasil pemeriksaan tersebut terdapat 204 atau 204 debitur yang proses pengurusan dokumen jaminannya itu APHTS artinya telah lebih dari 3 bulan namun dokumen aslinya belum diserahkan ke Bank Jaya. Kemudian terdapat pemberian kredit terhadap 25 debitur dengan outstanding 6,7 miliar, ya, yang tanda terimanya atau TTUA-nya tidak mencantumkan nomor PK. Ya. Kemudian terdapat pemberian 100 debitur yang file kreditnya tidak lengkap, ya, dan lain sebagainya. Lanjut kita ke aspek risiko operasional. Di risiko operasional ini juga dijelaskan oleh auditor kredit bahwa terdapat 16 debitur yang file aktifnya tidak lengkap, ya, karena tidak ada foto usaha, kemudian dokumen-dokumen persyaratan lain yang dipersyaratkan dalam proses pencairan kredit tidak lengkap. Kemudian terdapat pemberian kredit kepada 24 debitur yang data jaminan di sistem loan-nya belum dilakukan perubahan. Kemudian ada 118 debitur yang file aktifnya tidak lengkap, seperti ada fotokopi PK, kemudian IMB, SKMHT, APHT, dan lain sebagainya. Lanjut kita ke penilaian risiko, ya. Jadi dari temuan-temuan yang disampaikan di atas kemudian oleh auditor, kemudian diklasifikasikan, dikelompokkan untuk masing-masing risikonya, sehingga hasil penilaian risiko dari cabang Jaya Bank cabang Yogyakarta ini termasuk tinggi karena hasilnya 84,96. Di situ ada risiko kreditnya ada 45, kemudian ada risiko legalnya 5, kemudian ada risiko operasionalnya 4, kemudian karena ada NPL-nya tinggi, jadi risiko kreditnya cukup tinggi, hingga hasil akhirnya adalah 84 sekian. Jadi dapat dikatakan bahwa kredit yang ada di cabang Jogja ini memiliki risiko tinggi, baik itu juga tercermin dari kolektibilitas kreditnya yang jelek, kemudian ada penyimpangan-penyimpangan atau kelemahan-kelemahan di bidang proses pemberian kredit, kemudian ada kelemahan-kelemahan di bidang monitoring, kemudian aspek legal dan operasional, sehingga hasil penilaian terakhir risikonya cukup tinggi. Kemudian ada beberapa saran dari audit
atau pemeriksa kredit bahwa pincap ya pincap atau tim leader atau manajer kredit juga harus meningkatkan dua kontrol ya, terutama pada saat mereka mereview proposal kredit yang disajikan oleh AO-nya. Kemudian AO juga meningkatkan ketelitian dan kemampuan pengetahuan di bidang akuntansi sehingga proforma proyeksi keuangan dapat disusun lebih baik, lebih akurat. Kemudian AO ya harus melakukan monitoring secara ketat terhadap pemenuhan kewajiban dari para nasabahnya agar terjadinya permasalahan kredit bermasalah dapat diantisipasi secara dini dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir itu adalah tentang komitmen cabang terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan diinstruksikan kepada cabang Yogyakarta untuk dapat menindaklanjuti temuan-temuan sesuai komitmen kepada Sky kalau ini yang melakukan pemeriksaan adalah Sky atau kredit kontrol kalau itu yang melakukan kredit kontrol dan lain sebagainya. Kemudian terakhir itu ada tanda tangan dari Sky Head atau bisa juga kredit control head, kemudian ada audit manajernya ya. Mereka berdua akan melakukan tanda tangan terhadap laporan hasil audit pemeriksaan kredit yang ada di cabang Jaya Bank cabang Yogyakarta. Lanjut kita akan membahas bahwa laporan tersebut yang telah dibuat itu oleh audit akan disampaikan ke direktur utama, kemudian komisaris, direktur kepatuhan, kemudian auditi. Laporan audit kredit harus disampaikan oleh kepala Sky kepada direktur utama ya. Juga Dewan Komisaris dan Compliance serta auditi untuk dapat ditindaklanjuti. Laporan Direktur Utama dan Dewan Komisaris kepada Bank Indonesia ini kalau Sky karena mereka ada kewajiban untuk melaporkan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern setiap semester kepada OJK. Jadi kalau laporan hasil audit ini dibuat oleh Sky, maka Direktur Utama dan Komisaris ini akan melaporkan secara berkala kepada OJK ya setiap semesteran. Selain itu, apabila terdapat temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank, Direktur Utama dan Dewan Komisaris juga harus melaporkan temuan tersebut kepada Bank OJK. Tindak lanjut ya, hasil audit. Sky atau kredit kontrol harus memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan oleh cabang, atau unit bisnis. Tindak lanjut tersebut meliputi tentang pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut audit, ya. Kemudian analisa kecukupan tindak lanjut, kemudian pelaporan tindak lanjut. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut ini adalah dilakukan dengan tujuan agar dapat diketahui perkembangan dan dapat diingatkan kepada auditi apabila auditi belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan menjelang atau sampai dengan batas waktu yang dijanjikan atau komitmen dari auditi pada saat dilakukan final meeting. Kemudian analisa kecukupan dan tindak lanjut.
Dari hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut dilakukan analisis kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang telah dilaksanakan auditi pada saat panel meeting. Selanjutnya akan dilakukan pengecekan kembali tindak lanjut. Apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya. Kemudian pelaporan tindak lanjut dalam hal pelaksanaan tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh auditi, maka SKY atau kredit control akan memberikan laporan tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk tindak lanjut berikutnya. Oke, saya kira pembahasan tentang laporan hasil audit dan tindak lanjut laporan audit yang bisa kami sampaikan hari ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman mahasiswa dan para auditor, terutama yang berkecimpung di bidang kredit. Dengan waktu yang terbatas, kita juga telah membahas tadi tentang pengertian audit report, kemudian standar laporan, kemudian tentang materi laporan, proses penyusunan laporan, kemudian ada friksi, karakteristik laporan, bentuk laporan, kemudian juga penyampaian laporan atau distribusi laporan dari audit kredit yang kita lakukan. Oke, teman-teman mahasiswa, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman. Untuk lebih jelasnya, kalau teman-teman ingin mendalami tentang audit di bidang kredit, teman-teman boleh bertanya melalui Gmail yang ada. Terima kasih, sampai berjumpa dalam pembahasan selanjutnya. Selamat sore dan salam sehat bagi kita semua.